Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah, minggu kemarin anak-anak sudah melaksanakan ujian PTS atau penilaian tengah semester. Semoga semuanya hasilnya sangat memuaskan ya. Nah, sekarang kita belajar tema 3, subtema 2, PB 1 dan 2. Tugasku sehari-hari di sekolah. Sudah siap belajar hari ini? Sebelum kita memulai pembelajarannya, seperti biasa, kita tidak lupa untuk membaca doa sebelum belajar. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apakah anak-anak sudah mempersiapkan buku tematiknya? Silakan dibuka halaman 45 ya. Kita mulai dari pembelajaran 1. Di sini Bu Guru sudah mempersiapkan sebuah gambar. Ayo kita amati bersama-sama. Nah, di gambar tersebut sudah ada SD Negeri Nusantara 1. Dan Bu Guru akan membacakan sebuah cerita pendek tentang Sekolah Dasar Negeri Nusantara 1. Silakan anak-anak didengarkan dengan seksama ya. SD Nusantara 1 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Setelah mengamati gambar Dena dan mendengarkan teks bacaan tersebut, silakan anak-anak jawablah pertanyaan di bawah ini dan jawablah dengan Dena dan teks bacaan tersebut. Dikerjakan di buku paket halaman 46 ya. Kita lanjut pada halaman 48. Silakan dibuka terlebih dahulu ya. Setelah dibuka, bacalah dengan cermat teks bacaan tersebut. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu ya. Uang saku. Setiap hari, Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku
setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan berbeda. Ayo menghitung uang Siti, Dayu, dan Beni. Silakan anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Siti, Dayu, dan Beni memiliki pecahan uang yang berbeda-beda. Uang saku Siti. Siti memiliki 4 keping uang 500-an. Maka kita tulis terlebih dahulu. 500 ditambah 500 ditambah 500 dan ditambah 500. Maka kita jumlahkan terlebih dahulu ya. 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500. Maka hasilnya adalah 2000. Nah, kita bisa hitung dalam bentuk perkalian. Siti mempunyai 4 keping uang. Dikali nilai uangnya yaitu 500. Maka 4 dikali 500 sama dengan 2000. Jadi, uang saku Siti adalah 2000 rupiah. Selanjutnya, uang saku Dayu. Nah, uang saku Dayu ini terdiri dari 2 pecahan uang yang berbeda, yaitu 500 dan 200 rupiah. Maka, kita bisa tulis terlebih dahulu 500 dan 500. Lalu, 200-nya ada 5. Nah, kita jumlahkan secara keseluruhannya ya. Jadi, 500 ditambah 500 sama dengan 1000. Yang kedua, 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 200 dan ditambah 200, maka hasilnya 1000. Maka 1000 ditambah 1000 hasilnya adalah 2000. Lalu kita bisa hitung dalam bentuk perkalian, yaitu 2 keping uang 500 dikali nilai uang 500 hasilnya 1000. Lalu 5 keping uang 200 dikali nilai uang 200 hasilnya 1000. Maka totalnya adalah 2000 rupiah. Jadi, uang saku Dayu adalah 2000 rupiah. Sekarang, uang saku Beni. Uang saku Beni ini paling sedikit jumlah koinnya, tapi nilainya akan kita cari tahu ya. Nah, uang saku Beni itu ada 1000-an 2. Jadi, 1000 ditambah 1000 hasilnya adalah 2000 rupiah. Ternyata 3 orang itu memiliki uang saku yang sama, yaitu 2000 rupiah. Tetapi berbeda pecahan nilai uangnya.
mengenal nilai sekelompok pecahan uang. Nah, di sini Bu Guru sudah mempunyai 3 contoh. Yang pertama, seratusan. Nah, seratusan ini ada 2 koin. Maka kita tulis 200 rupiah. Ketika kita tulis dalam nilai uang, maka 200 rupiah. Selanjutnya ada 500 dan 100. Maka kita jumlahkan dan kita tulis 600 rupiah. Kita tulis dalam nilai uang yaitu 600 rupiah. Yang ketiga ada 100 rupiah 2 koin dan 200 rupiah 1 koin. Maka kita jumlahkan dan kita tulis 400 rupiah. Ketika kita tulis dalam nilai uang, maka 400 rupiah. Silakan anak-anak pasangkan kelompok uang logam berikut yang bernilai sama. Di situ sudah ada uang logam 500 dan 1000. Maka silakan cari mana yang jumlahnya 500 dan 1000. Langsung dikerjakan pada buku paket ya. Kita masuk pada pembelajaran 2. Halaman 53. Silakan anak-anak dibuka terlebih dahulu. Bermain Candy Girl. Apa itu bermain Candy Girl? Mari kita simak bacaan berikut ini. Siti bersama teman-teman bermain Candy Girl. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Kelompok pertama adalah kelompok siswa yang digendong. Kelompok kedua adalah kelompok siswa yang menggendong. Setiap anggota kelompok berada di tanda titik. Kelompok pertama melempar bola dari titik 1 ke titik berikutnya. Jika bola dapat ditangkap anggotanya, anggota kelompok pertama digendong menuju titik berikutnya. Apabila bola gagal ditangkap, kelompok pertama ganti posisi menjadi kelompok yang menggendong. Kelompok yang dapat melewati 1 putaran akan mendapat poin. Setiap kelompok bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Setiap kelompok harus bertindak sportif. Nah, di sini sudah ada di gambar titik yang berwarna biru adalah siswa yang digendong. Dan titik yang berwarna orange adalah siswa yang menggendong. Pasangkan kosakata sesuai dengan gambarnya pada halaman 55. Di situ sudah ada sebuah gambar dan kata. Nah, silakan anak-anak dikerjakan pada buku paket mana yang termasuk sportif, bekerja sama, dan ingin menang sendiri. Permainan Candy Girl dilakukan oleh kelompok putra dan putri. Kelompok putra bermain dengan kelompok putra, sedangkan kelompok putri bermain dengan kelompok putri.
Ayo berlatih. Silakan dibuka halaman 56. Berikut ini adalah nama-nama teman Siti. Coba kamu bentuk kelompok sesuai dengan jenis kelaminnya. Jadi anak-anak, manusia itu ada 2 jenis kelamin, yaitu kelamin perempuan dan kelamin laki-laki. Maka anak-anak harus menggabungkan sesuai dengan jenis kelaminnya. Dikerjakan pada buku paket ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semangat belajarnya, jangan pantang menyerah ya anak-anak. Mari kita berdoa supaya virus corona ini segera hilang dan anak-anak bisa sekolah kembali seperti biasa. Karena dari awal semester hingga PTS kemarin, Bu Guru belum pernah ketemu sama anak-anak ya. Jadi semoga virus ini segera hilang dan bisa berkumpul kembali di sekolah. Terima kasih. Jangan lupa sholatnya, ngaji, dan jangan lupa membantu orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.